Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Cindy Iswanti dengan NIM 1908 1030 1165. Yang kedua ada Ardarani Salsabila Arsetia dengan NIM 1908 1030 1130. Dan yang ketiga ada Dita Rahma Fitri dengan NIM 1908 1030 1136. Dalam dunia bisnis, tak jarang para pemilik perusahaan maupun orang yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut melakukan penyimpangan dan bekerja sama dengan salah satu pemegang peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu akuntan publik untuk melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap data keuangan perusahaan mereka. Amerika Serikat yang terkenal dengan negara superpower dan juga kiblat ilmu pengetahuan termasuk disiplin ilmu akuntansi, harus menelan kepahitan dengan terjadinya skandal bisnis yang melibatkan akuntan publik dengan perusahaan ternama di Amerika Serikat. Nah, skandal bisnis yang terjadi itu seakan menghilangkan kepercayaan para pelaku bisnis dunia tentang praktik good corporate governance yang terjadi di Amerika Serikat. Banyak perusahaan di Amerika Serikat yang melakukan kecurangan, diantaranya Tyco International, Enron Corporation, Xerox Corporation, dan juga perusahaan WorldCom. Nah, yang diketahui perusahaan-perusahaan tersebut melakukan manipulasi data keuangan terhadap perusahaan mereka. Namun, kali ini kami akan memaparkan mengenai kasus perusahaan Enron Corporation dan juga WorldCom yang melibatkan KAP Arthur Andersen yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai KAP Arthur Andersen. Nah, KAP Arthur Andersen ini merupakan perusahaan jasa akuntansi yang didirikan di Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1913 oleh Arthur Andersen dan juga mitranya Clarence Delaney. Nah, dalam waktu rentang hampir 90 tahun, akhirnya perusahaan jasa akuntansi ini dikenal sebagai salah satu dari 5 besar kantor akuntan terbesar di Amerika Serikat. Tahun 2002, pihak KAP Arthur Andersen harus merelakan dan menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal perusahaan ternama di dunia. Yang kedua, saya akan membahas mengenai Enron Corporation. Nah, Enron Corporation itu perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 yang berurusan dengan komoditas dan juga layanan berupa gas alam, listrik, air, kertas, maupun teknologi komunikasi. Enron Corporation dipuji karena model bisnisnya itu sangat inovatif hingga perusahaan ini mendapat penghargaan sebagai perusahaan Amerika paling inovatif oleh majalah Fortune setiap tahun antara tahun 1996 hingga tahun 2001. Dan pada tahun 2001 itu juga terjadi skandal bisnis yang harus membuat Enron Corporation mengajukan pilot. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai WorldCom. WorldCom ini sebuah perusahaan telekomunikasi yang berkantor pusat di Clinton, Mississippi, yang juga merupakan perusahaan telepon jarak jauh terbesar kedua di Amerika Serikat. WorldCom tumbuh besar dengan mengakuisisi perusahaan telekomunikasi lain, termasuk MCI Communication pada tahun 1998, dan mengajukan kebangkrutan pada tahun 2002 setelah mengalami skandal akuntansi di mana beberapa eksekutif termasuk CEO membuat skema untuk menggelembungkan aset perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai kronologi kasus dari Enron, perusahaan Enron dengan KAP Arthur Andersen. Dan kasus ini dimulai pada tahun 2001 pada bulan Oktober, yang mana mulai terungkapnya keburukan-keburukan yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan Enron dan juga KAP Arthur Andersen. Pada bulan Oktober ini, perusahaan Enron mengalami penurunan investasi pada kemitraannya dengan Freddie Asto, yang mana penurunan investasi ini juga berefek pada perusahaan Enron. Dan juga pada bulan ini
perusahaan Enron itu mengeluarkan saham tambahan untuk menutupi kekurangan atau potensi mengalami kebangkrutan. Dan juga pada bulan ini terjadi pergantian kepala keuangan perusahaan yang mana juga berpengaruh pada kebijakan perusahaan Enron, serta lembaga pemeringkatan obligasi S&P serta Moody juga menurunkan peringkat obligasi perusahaan Enron. Lalu selanjutnya pada bulan November tahun 2001, perusahaan Enron ini melakukan infus modal karena terjadinya krisis fiskal pada Amerika, yang mana menginfus modal sekitar 2 miliar US dollar. Dan juga pada bulan ini perusahaan Enron kembali mendapatkan penurunan peringkat oleh lembaga S&P, serta tidak dapat dipungkiri pula SEC atau lembaga keamanan akuntansi mulai bertindak untuk menyelidiki tindakan auditor Enron, yakni KAP Arthur Andersen, yang mana mencurigai beberapa kecurangan di dalam perusahaan Enron. Lalu pada bulan selanjutnya, yaitu pada bulan Desember, perusahaan Enron ini mendaftarkan diri ke lembaga kebangkrutan karena dirasa perusahaan Enron ini akan mengalami kebangkrutan ke depannya. Dan juga pada bulan ini perusahaan Enron itu mengamankan dana untuk debitur dan menekan negosiasi untuk menambah siklus hidup dari perusahaan. Dan juga tidak dapat dipungkiri pula pada bulan ini perusahaan Enron mengemukakan restrukturisasi dalam jangka waktu setahun serta rencana untuk reorganisasi perusahaan Enron. Untuk awal tahun 2002 ini mulai terdengar bahwa pada Januari perusahaan Enron ini mengalami kebangkrutan, dan hal ini disebabkan oleh kegagalan auditor dalam mendeteksi pembukuan yang dipertanyakan, serta ada beberapa pencatatan yang sulit dibuktikan. Dan juga ada komite yang bernama House Komite mencari tentang memo Arthur Andersen, yang mana memo tersebut itu mengungkapkan bahwa KAP Arthur Andersen itu menyuruh atau menasihati untuk membakar atau menghilangkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perusahaan Enron, sehingga hal ini tuh menyebabkan kolapsnya perusahaan. Hal ini tuh juga didengar oleh perusahaan Enron dan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dengan kolapsnya perusahaan Enron ini menyebar hingga ke KAP Arthur Andersen dan juga perusahaan-perusahaan besar lainnya. Lalu pada Februari 2002, Komite Audit Enron atau KAP Arthur Andersen ada di pengawasan ketat lembaga penyelidikan kriminal dan lain-lain. Lalu KAP Arthur Andersen ini juga menangani pemegang saham, kreditor, dan juga karyawan Enron yang marah ketika itu karena kepailitan atau kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan Enron. Lalu pada Maret tahun 2002, SEC itu mendorong penggugat untuk menyetujui penyelesaian secara luas semua klaim mereka terhadap Arthur Andersen terkait dengan perannya dalam skandal Enron. Dan juga secara tidak langsung ketika penggugatan itu terjadi, banyak klien dari KAP Arthur Andersen itu memecat auditor yang berpihak atau yang
berkaitan dengan KAP Arthur Andersen. Dan juga tidak dapat dipungkiri pula KAP Arthur Andersen ini mencari suatu rencana penyelamatan untuk mempertahankan eksistensi dari KAP Arthur Andersen. Lalu pada tahun 2002 pada bulan April, salah satu auditor dari KAP Arthur Andersen dikeluarkan dari peran pengawasan setelah terlibat dari kasus Enron dan yang mengajukan pertanyaan mengenai akuntansi secara agresif serta laporan keuangan dari perusahaan Enron. Lalu juga pada bulan April ini Departemen Kehakiman itu bersedia untuk mempertimbangkan sebuah kesepakatan untuk menyelamatkan perusahaan Enron dan juga KAP Arthur Andersen. Namun KAP Arthur Andersen ini gagal menuju kesepakatan dengan Departemen Kehakiman. Lalu untuk selanjutnya pada bulan Mei, KAP Arthur Andersen ini memiliki suatu motif yang luas untuk menghalangi keadilan dengan menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan audit dari perusahaan Enron. Sehingga hal ini tuh menyebabkan KAP Arthur Andersen ditarik ke pengadilan dan atau dalam suatu proses persidangan perusahaan Enron dan juga KAP Arthur Andersen. Sehingga pada Mei ini tuh tidak dapat dipungkiri pula bahwa terjadinya suatu peledakan etika akuntan, yang mana etika akuntan itu sudah tidak lagi berlaku dalam KAP Arthur Andersen. Lalu pada bulan Juni, ratusan klien memutuskan kerjasamanya dengan KAP Arthur Andersen, sehingga kepercayaan dari para klien itu turun terhadap akuntan publik yang ada di Amerika pada saat itu. Lalu secara tidak langsung dengan melihat adanya itu, SEC itu mengusulkan untuk membuat suatu dewan akuntabilitas publik yang mana nantinya membantu untuk memperkuat etika akuntan publik yang ada di Amerika pada saat itu. Pada Juli tahun 2002 itu adanya aturan baru yang mengatur akuntan publik, yang mana aturan baru itu dapat menjadi suatu tolak ukur untuk akuntan publik yang ada di Amerika. Lalu pada Agustus 2002 dilakukan suatu penyelidikan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terlibat kasus Enron dengan KAP Arthur Andersen, dan juga dicabutnya lisensi CPA dari KAP Arthur Andersen, hingga pembekuan suatu rekening bank mantan CEO Enron untuk mencegah penarikan uang secara terus-menerus. Dan itulah kronologi kasus dari perusahaan Enron dengan KAP Arthur Andersen yang mana merugikan banyak pihak. Untuk yang selanjutnya adalah penyebab dari kebangkrutan Enron dan juga KAP Arthur Andersen yang mana ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah dilakukannya window dressing, yang dimana window dressing ini artinya memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak menarik di mata investor dengan cara menyembunyikan hutang-hutang dan mencatat keuntungan perusahaan padahal mengalami suatu resesi atau kerugian. Lalu untuk yang kedua adalah teknik off balance sheet, yang mana mencatat di buku besar sehingga tidak nampak di laporan keuangan. Lalu yang ketiga adalah special purpose partnership, yang mana hutang-hutang itu dialihkan kepada 90 perusahaan atau banyak perusahaan di luar perusahaan Enron. Lalu selain itu juga dapat
tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga terjadi karena krisis fiskal yang terjadi di Amerika pada tahun 2001 atau sekitar tahun 2000 sampai 2001. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penyelesaian dari kasus Enron dengan KAP Arthur Andersen, yang mana ada beberapa penyelesaian. Yang pertama adalah dengan melakukan gugatan atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan Enron dengan KAP Arthur Andersen yang dilakukan oleh beberapa lembaga maupun beberapa pihak yang bersangkutan dengan kasus ini. Dan yang kedua adalah penyerahan lisensi CPA oleh KAP Arthur Andersen, yang mana nantinya KAP Arthur Andersen ini tidak dapat mendapatkan kepercayaan dari perusahaan maupun masyarakat yang lain sebagai kantor akuntan publik. Lalu yang ketiga adalah pemberian sanksi, yang mana pemberian sanksi ini sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan Enron dan juga KAP Arthur Andersen. Lalu yang keempat adalah pembekuan rekening, yang dibukukan ini adalah rekening yang berkaitan dengan perusahaan Enron dan juga pihak-pihak yang terkait seperti mantan CEO dari perusahaan Enron itu sendiri, sehingga nantinya tidak dapat menarik uang terus-menerus dari rekening tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kronologi kasus dari perusahaan WorldCom. Kronologi kasus atau kasus perusahaan WorldCom ini bermula ketika Amerika mengalami krisis ekonomi pada tahun 2001, yang juga berakibat pada perusahaan WorldCom yang mana menurunkan pendapatan dan laba pada tahun tersebut. Dan pada tahun 2001 ini, perusahaan WorldCom terlibat dalam suatu skema akuntansi yang tidak tepat, yang mana di dalam skema akuntansi tersebut terjadi suatu pemanipulasian pendapatan perusahaan WorldCom untuk menjaga eksistensi dari perusahaan tersebut dan juga untuk mendukung harga saham. Dan dengan skema akuntansi itu ternyata mempengaruhi salah satu biaya operasi dari WorldCom yang disebut biaya jaringan. Dan sebagai akibat dari pelaksanaan skema akuntansi yang tidak tepat tersebut, perusahaan WorldCom ini secara material tidak melaporkan biaya dan melebih-lebihkan pendapatan dalam laporan keuangannya. Dan ini tuh terjadi khususnya ketika WorldCom atau perusahaan WorldCom melaporkan mengenai Statement of Consolidation yang terkandung dalam Form 10K 10K pada tahun 2001, yang biaya lininya untuk tahun 2001 itu mencapai 14.739 miliar US dollar, dan pendapatannya sebelum pajak berjumlah 2.393 miliar US dollar, yang pada faktanya biaya untuk WorldCom pada periode itu mencapai 17.794 miliar US dollar dan mengalami kerugian sekitar 662 juta US dollar. Untuk selanjutnya, WorldCom juga melaporkan laporan konsolidasi operasi yang dimuat dalam formulir 10K atau 10K untuk kuartal pertama tahun 2002, bahwa biaya lini untuk kuartal ini berjumlah 3.479 miliar US dollar dan penghasilan pajak pendapatan lebih tinggi senilai 240 juta US dollar. Sedangkan dalam faktanya juga bahwa biaya WorldCom ini untuk periode tersebut berjumlah 4.276 miliar US dollar dan menderita suatu kerugian juga sekitar 557 juta US dollar. Sehingga untuk
Form 10 10K dan Form 10K untuk kuartal pertama tahun 2002 gagal untuk memaksimalkan fakta-fakta yang terjadi, sehingga mengeluarkan suatu penipuan di laporan keuangan perusahaan WorldCom. Baik, nama saya Dita Rahma Fitri dengan NIM 1908-1030-1136 akan menjelaskan penyebab kasus WorldCom. Perusahaan telekomunikasi ini awalnya terjadi karena pada tahun 1998 negara Amerika Serikat sedang mengalami resesi ekonomi. Dengan adanya resesi ekonomi ini membuat permintaan terhadap infrastruktur internet menurun cukup drastis. Hal ini juga berdampak pada turunnya pendapatan WorldCom yang cukup drastis pula. Nah, dalam kegiatan untuk biaya akuisisi dan untuk membiayai investasi infrastruktur WorldCom menggunakan sumber pendanaan dari luar atau utang. Pada awal tahun 2000 merupakan awal tahun bagi perusahaan telekomunikasi tersebut mengalami kemerosotan. Selain karena turunnya pendapatan yang diperoleh dan nilai utang yang semakin banyak, nilai saham juga terus mengalami penurunan. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, Bernard Bird selaku CEO, Scott Sullivan selaku CFO, dan David Meyer selaku auditor senior memutuskan untuk mengambil langkah keluar dengan cara mengubah laporan keuangan. Terdapat dua cara yang mereka tempuh. Yang pertama, mereka membutuhkan adanya line cost sebagai pemasukan. Padahal aktualnya itu merupakan pengeluaran. Yang kedua, mereka meningkatkan pendapatan dengan memasukkan akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Nah, dalam laporannya pada tanggal 25 Juni, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar US dollar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Nah, beban jaringan ini merupakan beban yang dibayar oleh WorldCom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi. Beban ini seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi WorldCom. Nah, dilaporkan sekitar 3.005 miliar US dollar telah salah diklasifikasikan pada tahun 2001, sementara sisanya sekitar 797 juta US dollar pada triwulan pertama tahun 2002. Berdasarkan data WorldCom, sekitar 14,7 miliar US dollar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. Kemampuan WorldCom menaikkan laba itu dikarenakan akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Karena beban kapitalisasi jaringan tersebut akan didepresiasikan, maka secara esensi beban kapitalisasi jaringan akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biayanya dalam beberapa tahun di masa depan dan memiliki potensi kurun waktu 10 tahun atau bisa lebih dari itu. Nah, selanjutnya secara umum pelanggaran dan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan WorldCom itu antara lain yang pertama, penggelembungan angka tersebut terjadi karena adanya praktik akuntansi yang keliru dan manipulasi laporan keuangan oleh pihak manajemen puncak perusahaan. Yang kedua, praktik akuntansi yang keliru ini dapat terrealisasi karena dibantu oleh eksternal Arthur Andersen dan staf akuntansi perusahaan tersebut. Nah, lalu yang ketiga ada selain praktik akuntansi yang keliru,
CEO WorldCom juga menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, dari poin pelanggaran di atas diketahui bahwa WorldCom melakukan penggelembungan angka pada periode berjalan. Nah, cara manajemen WorldCom melakukan penggelembungan yaitu yang pertama, biaya jaringan yang telah dibayarkan pihak WorldCom kepada pihak yang dipertanggungjawabkan dengan tidak benar, di mana biaya jaringan yang seharusnya dibebankan dalam laporan laba rugi oleh perusahaan dibebankan ke rekening modal. Hal ini mengakibatkan laba periode berjalan menjadi lebih besar dari laba yang sebenarnya didapat oleh perusahaan. Nah, dengan cara ini, WorldCom mampu meningkatkan keuntungannya hingga 38,5 miliar US dollar. Dan yang kedua, dana cadangan untuk beberapa biaya operasional dinaikkan oleh perusahaan. Dana cadangan yang sudah terbentuk itu nantinya akan dikurangi secara tidak benar oleh perusahaan untuk memanipulasi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode berjalan. Dengan praktik ini, WorldCom berhasil memanipulasi keuntungannya sebesar 2 miliar. Nah, berdasarkan poin tersebut, penyajian beban jaringan sebagai pengeluaran modal ditemukan oleh auditor Cynthia Cooper pada 2002 Mei. Auditor Cynthia Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada Kepala Keuangan WorldCom, yaitu Scott D. Sullivan, dan Controller perusahaan saat itu David Mears. Cooper melakukan tersebut pada Kepala Komite Audit Max Bobbitt sekitar 12 Juni, yang kemudian Max Bobbitt meminta kepada KPMG selaku eksternal auditor saat itu untuk melakukan investigasi. Nah, selanjutnya Kepala Keuangan WorldCom diminta untuk mengoreksi salah saji atau salah pengklasifikasiannya tersebut. Nah, setelah berdiskusi lebih lanjut dengan Scott D. Sullivan, itu dipecat dia pada saat WorldCom mengadakan pengumuman. Pada hari yang sama, David Mears mengundurkan diri. Nah, dilaporkan bahwa Sullivan tidak pernah mengkonsultasikan penyajian tersebut kepada Arthur Andersen selaku auditor eksternal pada tahun 2001. Arthur Andersen pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi dengannya. Nah, pada tanggal 15 Juli, Tauzi yang merupakan House Energy and Commerce Committee mengatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen internal dan email WorldCom mengindikasikan bahwa sebenarnya pihak eksekutif sudah mengetahui salah saji tersebut sejak awal. Nah, lalu selanjutnya ada dampak akibat kasus Enron. Yang kasus ini memiliki implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat. Yang diantaranya yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas, yang salah satunya itu diantaranya mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik, 2. menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Dan yang terakhir, menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan mengenakan sanksi jika perlu. Selanjutnya, dampak yang kedua itu ada SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO
harus membuat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan itu adalah sesuai dengan peraturan SEC. Dan semua informasi yang dilaporkan itu adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Dampak yang ketiga itu ada International Federation Accountants atau IFAC. Itu pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower sebagai yang isinya para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja, tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya dampak akibat dari kasus Enron ini yang terakhir itu ada Securities Exchange Commission atau SEC dan New York Stock Exchange atau NYSE menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam perannya dalam pemeriksaan ketaatan, mengelola risiko, dan mengembangkan operasi bisnis. Dan setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern. Nah, selanjutnya selain dampak akibat kasus Enron juga ada dampak akibat kasus WorldCom. Yang pertama itu dari segi entitas itu runtuh, terjadi kebangkrutan yang dialami WorldCom. Namun WorldCom hadir kembali dengan nama MCA, yaitu salah satu perusahaan yang di-merger. Nah, setelah 2 tahun bangkrut dengan posisi keuangan yang memiliki utang sekitar sebesar 5,7 miliar US dollar. Selanjutnya dampak yang kedua yaitu ada dari segi perekonomian. Hilangnya kepercayaan investor saham di pasar saham USA itu menyebabkan menurunnya harga-harga saham ke angka paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, hal ini juga berdampak pada turunnya kurs US dollar. Nah, dampak yang ketiga dari kasus WorldCom ini itu ada dari segi perusahaan sejenisnya. Perusahaan yang pembuat alat telekomunikasi yang serupa dengan WorldCom itu pada awalnya dia mengambil manfaat dari prediksi WorldCom yang juga berdampak pada pasar telekomunikasi yang turun hingga 7% pada tahun 2002. Nah, perusahaan tersebut diantaranya seperti Lucent Technologies dan Nortel Networks dan Corning. Nah, dampak yang keempat itu ada dari segi investor. Investor yang menaruh saham di WorldCom kehilangan sejumlah besar modalnya dari $64,5 pada pertengahan 1999 menjadi kurang dari $2 per lembar saham hingga pada akhirnya turun drastis hingga menjadi kurang dari 1 sen. Investor ini tuh termasuk karyawan dari WorldCom yang berinvestasi pada saham perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mereka. Nah, dampak yang terakhir dari kasus WorldCom ini ada dari segi karyawannya. Perusahaan WorldCom itu terpaksa mengadakan pemutusan hubungan kerja atau PHK sebanyak 17.000 karyawan dari total karyawan 85.000 dengan pesangon yang hanya dibayar setengahnya. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2002 muncul kelompok The X WorldCom 5100 sebagai upaya untuk menuntut pembayaran penuh atas pesangon dan tunjangan. Nah, dari 2 kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan Enron, WorldCom, dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi panutan ataupun pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Nah, dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Nah, karena perbuatan sifat yang tamak dan serakah mereka inilah menuai kehancuran di mana perusahaan Enron dan WorldCom bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar. Sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan keindependensiannya serta kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.